Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah Istiqomah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu, saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an saumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Boleh. Bersyukur, apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Kalau kita lihat, kalau orang-orang yang biasa, dia bilang HBD. Ya kan? Itu. Ini yang agak-agak milenial lah. Kemudian yang biasa-biasa aja, yang level-level biasa, kemudian kata dia selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kemudian kalau ustadz itu barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Atau lagu Habib Rizik Syihab, Mabruk Alfa Mabruk, Mabruk Alfa Mabruk. Nah, coba kita tengok substansi dari 4 ungkapan ini. Pertama, happy. Happy itu kan senang kan?
Happy birthday. Happy. Happy berarti senang. Senang. Oke, yang kedua, selamat. Jelas-jelas yang ulang tahun itu Ahmad, tapi yang disebutnya tetap selamat. Tapi selamat. Oke, intinya substansinya selamat. Ya kan? Selamat. Selamat nih dari bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya disebut doa. Nah, Ustaz nanti datang ke rumah ya, doa selamat. Yang ketiga, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Berkah. Oke. Ini juga begitu, mabruk. Sebetulnya yang tepat itu adalah mubarak. Karena fi'il madinya baraka yubariku. Tapi sudah populer di seluruh negara Arab, mabruk. Maka ini disebut dengan khata' sya'i. Salah tapi populer. Nggak ngerti kami Pak Ustaz, salah tapi populer. Mohon maaf zahir dan batin. Tapi populer di tempat kita mohon maaf lahir. Ini namanya khata' sya'i. Salah tapi populer. Malah ketika saya tulis zahir dan batin, Ustaz tipu ya. Salah tulis. Ini. Jadi saya tidak permasalahkan mabruk ini. Nah, dari 4 ungkapan ini, senang, selamat, berkah, apa? Kalau digabungkan 3 ini, senang, selamat, berkah, sebetulnya isinya ini apa? Doa. Kan itu isi. Jadi jangan kita terjebak pada casingnya, tapi isinya. Maka semua maksa ini adalah doa. Doa supaya orang itu semangat. Maka kita robah. Ustaz Somad berubah dulu katanya haram. Tonton lagi video yang lama-lama. Haram itu bukan ininya. Haram itu tradisi. Karena yang berdoa di depan api itu adalah majusi. Dan saya pribadi sudah 43 tahun umur saya, tak pernah merayakan ulang tahun walau sekalipun. Anak saya pun tak pernah saya buat ulang tahun. Keponakan saya tak pernah. Adik kandung saya tak pernah saya ucapkan selamat ulang tahun sampai hari ini. Bisa datang tanya ini, pernah Ustaz Somad menyebutkan selamat ulang tahun? Enggak. Jadi jangan iyalah dia terikut-ikut. Saya menjawab, saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Tapi saya tak menyalahkan orang. Jangan, bukan berarti saya tak pernah salahkan orang, karena isinya adalah doa. Yang saya salahkan itu adalah mengikut tradisi musyrik, berdoa depan api. Itu saja. Itu pun orang marah juga ke saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah jelas. Nah, ini apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan istri dan suami di hari ulang tahun lahir meski tidak mengadakan perayaan? Ya sama aja gitu. Sama aja. Dan sekarang ini usaha untuk mengadakan ulang tahun itu semua sarana. Sampai ada Facebook pun ya. Iya, itu mengingatkan. Temanmu fulan ulang tahun. Kau ulang tahun, diingatkan itu. Dan itu usaha bagaimana kita menjadi ekornya barat. Benar-benar ikut di balik itu. Jangan tinggalkan itu. Kita nggak perlu ingat ulang tahun kita, karena memang tidak ada keutamaan untuk hari kelahiran kita. Nggak ada. Nabi SAW melarang kita. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyembah kaum maka dia sama dengan mereka. Ini hadis ini keluar karena larangan kita menyerupai orang-orang kafir. Sampai Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat mengubah cara sisir rambutnya. Itu karena menyerupai sisirnya orang-orang kafir. Penampilan, gelagat,
Kita disuruh jauhi mereka. Bagaimana dengan doa HBD? HBD bukan doa, Happy Birthday. Itu ucapannya. Oh, yang dua itu Watab, WUATB, Watab. Wish you all the best. Sering disingkat apa? Watab, dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa, tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus. Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya seseorang memperoleh kenikmatan berupa lulus ujian. Kita mendoakan barakallahu fikum, atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh nggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun, dan itu tidak boleh. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan? Kalau Anda tidak ulang tahun, kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau nggak ulang tahun, umurnya jadi pendek. Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Nggak ada. Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun, gitu kan? Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, nggak juga sahabat, nggak juga tabi'in, nggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita nggak ada yang rayain, gitu kan? Dan begini, akhwat sekalian. Kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf, ini saya bahasakannya. Ini bukan seremoni ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti, gitu kan? Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan. Oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Gak apa-apa, gak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Gak ada yang rugi, gitu kan. Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya gak usah, gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat, dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Di antara tradisi-tradisi ya, a'yad ya, perayaan-perayaan yang tidak diajarkan oleh Islam adalah perayaan ulang tahun ya. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, ya, Nabi mendapati orang-orang lahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah mereka bermain-main 2 hari, hari raya mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad abdala lakum khairan minhuma. Ya. Yaumal adha, yaumal fitr. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian berdua perayaan yang lebih baik daripada ini semua, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ya, maka
perayaan dalam Islam cuma 2 itu, Idul Adha, Idul Fitr. Adapun perayaan-perayaan selain itu maka ini adalah sumbernya dari orang-orang kafir ya. Sebenarnya orang kafir, maka kita hendaknya menjauhi perayaan-perayaan tersebut. Berkaitan ulang tahun tentunya kalau kita orang Islam ya, kita bertambah tahun, terutama kita sudah umur semakin tua, ya harusnya kita semakin menurunkan diri kita semakin bertambah umur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban semakin besar, akan semakin banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana persiapan kita untuk tahun-tahun berikutnya? Bukan dengan adanya ulang tahun kemudian kita berpesta-pesta, kemudian bersenang-senang. Maka hendaknya kita menjauhi acara-acara seperti ini ya. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi di dalam Islam tidak ada syariat khusus untuk mengingat hari kelahiran. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah perjalanan hidup Nabi kita, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, terjadi khilaf yang panjang di antara para ulama tentang kapan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Terjadi khilaf. Ini sebagai pertanda tidak ada keutamaan tersendiri untuk hari kelahiran kita. Dan orang dulu itu hampir nggak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Bapak kapan lahir? Waktu itu Belanda sedang agresi militer kedua. Insyaallah. Harinya wallahu a'lam. Orang-orang dulu itu nggak perhatian. Sehingga kadangkala yang ada di KTP itu bikinan. Bikinan, dia nggak ada perhatian. Muncul ketika kita terpengaruh dengan gaya-gaya barat ya. Mulai ada pengaruh-pengaruh kita itu merayakan hari kelahiran itu. Boleh tahu hari kelahiran, hafal tarikh kelahiran baru. Bagus itu. Untuk mengetahui umur kita juga. Karena ada beberapa syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah baligh. Ada orang baligh dengan umurnya. Yang kedua masalah mengajarkan sholat, menyuruh sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia lahir. Memukul anak ketika dia nggak sholat umur berapa? 10 tahun. Kemudian berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Berarti kita perlu tahu. Tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. Memang ada yang berkaitan dengan umur jamaah. Maka kalau kita wallah ya, anak kalau ditanya, anak punya anak 5, ditanya hari kelahirannya, nggak ada yang tahu jamaah. Ya mungkin itu kesalahan orang tua ya. Tapi anak tahu umurnya berapa, mereka tahun-tahunnya tahu. Cuma kalau tanggalnya pas harinya kadang-kala tidak terlalu perhatian, maka kayaknya tidak perlu jamaah kita mengatakan hal itu. Ada orang yang bersedekah telur dengan jumlah umur anaknya. Iya. Anaknya umur 15, telur 15. Sama beras 15 kilo umpamanya. Enggak lah, enggak ada syariat tersendiri. Doakan itu anak. Ya, nak, kalau anak itu sudah bertambah, nak, Masya Allah, kau udah gede nak, kau udah besar, kau harus makin baik nak. Doakan dia, enggak masalah. Tapi tidak harus bertepatan dengan tanggal lahirnya dia. Ustaz, bagaimana menanggapi, menyikapi ucapan selamat ulang tahun disertai doa-doa yang disampaikan? Ya cuek aja. Dan ketika kita ulang tahun, pasti muncul di Facebook ya. Orang-orang semua tahu yang berteman di kita. Karena tanggal lahir kita dicantumkan di sana. Pasti. Ada yang doa barakallahu fik, ada
WUATB, WATB. Apa itu teh? Wish you all the best. Naon artinya? Itu doa. Bahasa kitanya barakallahu fikum umpamanya. Bukan doanya tapi momennya. Saya kan tidak mengucapkan ulang tahun, hanya barakallahu fi umrik. Ya itu sama dengan watab tadi, ya. Momennya bukan doanya. Doanya itu tidak pernah diungkapkan ketika di luar momen ulang tahun. Tapi di momen itu. Apapun yang dilakukan, diucapkan, kalau itu dilakukan pada momen itu, tetap saja itu mengucapkan selamat ulang tahun, dan itu terlarang. Kalau kita perlu itu gimana? Cuek aja, jangan ditanggapi. Di Facebook selamat ulang tahun, watab barakallahu fi umrik dan seterusnya, cuek, jangan ditanggapi. Sebenarnya saya nggak mau ada ucapan ulang tahun sih, tapi terima kasih deh atas doanya. Ya sama, gitu-gitu juga. Terima kasih atas doanya ya. Biarkan berlalu tanpa ada komen apapun dari kita, ya. Bila perlu kita posting hukum mengucapkan ulang tahun dalam Islam, posting ke sana biar mereka tahu, baca sudah. Ada yang menanggapi, oh kamu mah tidak mau didoakan kebaikannya, sok atuh kalau begitu saya doakan keburukan, sing jomblo. Kita jawab, saya mah sudah punya, gitu. Jadi biarkan saja, jangan ditanggapi. Kadang ada teman-teman di Facebook ngucapin mat milad yang sekian, barakallah gitu kan sudah. Nah itu hukumnya seperti apa? Soalnya kata mereka, nah Rasulullah aja dirayakan ulang tahunnya gitu. Rasulullah aja dirayakan ulang tahunnya. Ya. Pertama milad kan berarti happy birthday kan? Ya. Cuman ganti aja dari bahasa Inggris di Arab-Arabkan, biar kayak Islam dikit lah. Birthday, milad, happy birthday jadi mat milad, sama aja. Tidak ada perayaan ulang tahun di dalam Islam. Dan itu yang pertama merayakannya adalah orang-orang kafir. Berarti merayakan ulang tahun itu bentuk syabbuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian ini tadi siapa yang bilang? Mereka bilang ini katanya kan ada hadisnya tuh masalah, mereka mengkaitkannya dengan puasa Senin Kamis. Mereka bilang ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan puasa Senin dalam rangka dikarenakan hari Senin itu ada hari kelahiran beliau. Apakah hadis ini benar adanya? Kemudian apakah bisa dijadikan sebagai dalil bahwa karena Rasulullah berpuasa di hari Senin, maka kita puasa Senin memang ada hadis Rasulullah SAW dari Abu Qatadah, hadis Sahih Muslim. Su'ila Nabi SAW an somi yomil itsnin. Nabi SAW ditanya tentang puasa di hari Senin. Kemudian Rasulullah mengatakan, zaka yaumun ulidtu au bu'ithtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan atau aku diutus. Tapi itu kan cuma sekedar ngasih tahu. Cuma sekedar Nabi memberitahu bahwasanya itu di hari Senin saya dilahirkan, di hari Senin saya diutus. Tapi tidak ada dalil bahwasanya Nabi merayakan ulang tahun. Tidak ada dalil di situ. Sekarang orang kalau merayakan ulang tahun Nabi, yang orang bilang Maulid Nabi, itu kan tiap tahun. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pertanyaan, 12 Rabiul Awal selalu hari Senin kah? Atau ganti-ganti harinya? Ganti-ganti harinya. Apa hubungannya antara puasa Senin dengan perayaan Maulid Nabi yang harinya ganti-ganti? Kan nggak nyambung. Kan tadi Nabi ditanya apa tentang puasa hari Senin. Nabi bilang hari Senin adalah hari kelahiranku. Terus orang bilang berarti kan Nabi merayakan Maulid Nabi atau merayakan ulang tahunnya. Begitu kan maksudnya? Sementara kita tanya, Anda kalau merayakan Maulid Nabi di hari apa? Di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pertanyaan, 12 Rabiul Awal apakah harus selalu hari Senin atau ganti-ganti? Bisa mungkin bisa Ahad, bisa Sabtu, bisa Jumat.
Jawabannya ganti-ganti. Nah, terus kenapa orang tidak berpuasa Jumat, puasa Sabtu, puasa Ahad? Kenapa yang disebutkan Nabi cuma hari Senin? Dan kenapa kalau orang Maulid Nabi harinya ganti-ganti? Ya, kalau memang jadikan logika bahwa Nabi merayakan ulang tahun, nggak nyambung. Terus, apakah ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi, terus istrinya, terus anak-anaknya bikin perayaan, misalnya bikin kue tuh, kasih lilin-lilin, happy birthday Nabi, happy birthday Nabi? Enggak ada, belum pernah ada. Menunjukkan bahwasanya memang nggak pernah ada perayaan ulang tahun di zaman Nabi. Kita tanya, kita sama istri sama anak-anaknya Nabi lebih cinta kita sama Nabi atau istri dan anak-anaknya kepada Nabi? Pasti istri dan anaknya kan? Loh, kenapa kok mereka tidak merayakan padahal mereka lebih cinta sama Nabi? Kalau memang mereka cinta sama Nabi, harusnya mereka rayakan dong. Bikin kue kah, tumpeng kah, kurma ditumpuk-tumpuk kah, jadi apa kek? Ya kan? Untuk dijadikan simbol perayaan ulang tahun. Terus bisa bernyanyi. Zaman dulu kan ada nasid-nasid juga. Kenapa tidak dibuat? Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya nggak ada perayaan ulang tahun, itu nggak ada. Adapun hadis tadi, hadisnya sahih. Tapi itu kan cuma sekedar pemberitahuan bahwasanya saya dilahirkan dari Senin. Dan ada kaidah bahwasanya sekedar cuma pemberitahuan belum tentu dalil. Cuma sekedar pemberitahuan belum tentu dalil. Dalil, nah, adakah prakteknya? Kalau ada prakteknya dari pemberian tahun tadi bahwa Nabi melakukan perayaan ulang tahun, atau sahabat melakukannya, atau anak istri melakukannya, baru dalil. Cuma sekedar pemberitahuan belum tentu dalil. Jadi nggak usah traktir-traktiran. Antum bilang saya nggak mau ada traktir-traktiran karena happy birthday nggak ada. Ya, Nabi nggak pernah bilang happy birthday Nabi. Tidak pernah ada perayaan happy birthday Fatimah, happy birthday Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis sama sekali yang menerangkan bahwasanya mereka, Nabi dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya, mereka ulang tahun. Antum udah ditunggu istri? Udah? Duluan? Ya, silakan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Afwan.